Selamat pagi peserta di kelas 7. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2023. Dan ini Pak akan membagikan terlebih dahulu materi-materi IPA Fisika yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Sebelum Pak menyampaikan materinya, Pak ingin memberitahukan bahwa setiap pertemuan yang akan Pak bagikan dan setiap tugas tersebut sangat diharapkan ada bisa mengerjakannya dan segera mengumpulkannya. Bisa juga ada datang ke sekolah atau juga bisa mengumpulkannya lewat WhatsApp. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk materi IPA Fisika yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ada 4 bab. Yang pertama kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Dalam materi ini ada 12 indikator. Ada 12 indikator yang harus kita capai. Jadi ada 12 indikator, nanti Pak bagi menjadi 3 bahkan sampai 4 kali pertemuan, sehingga untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Jadi ada 12 indikator itu. Yang pertama adalah dia harus mampu memahami dan menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, yang kemudian menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang ketiga, menyebutkan objek yang akan dipelajari dalam IPA. Yang keempat, menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kelima, menyebutkan hal yang dapat diukur, dalam artian besaran, dan yang tidak dapat diukur, yang bukan besaran. Yang keenam, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketujuh, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Yang kedelapan, mengkonversi satuan dalam sistem internasional. Yang ke-9, menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang ke-10, menyebutkan macam-macam besaran pokok dan satuannya. Yang ke-11, menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang ke-12 adalah menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Jadi dari 12 indikator ini, Pak akan bagi menjadi 3 atau 4 kali pertemuan. Dan setiap pertemuan itu selalu ada tugas. Jadi Pak sangat berharap bahwa mulai dari sekarang, setelah mendengarkan semua indikatornya, ada harus mencari literatur terlebih dahulu, bisa meminjam buku yang ada di sekolah, ada bisa datang ke sekolah dan pinjam buku, atau bisa mencarinya di internet. Jadi sangat diharapkan mulai dari sekarang, ada harus mencari terlebih dahulu, sehingga di pertemuan kedua nanti ketika kita membahas objek IPA dan pengamatannya, adik-adik sudah memiliki bekalnya. Kira-kira seperti itu. Dan bab yang kedua adalah kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Jadi untuk memahami suhu dan perubahannya ada 5 indikator yang harus kita capai. Yang pertama kita harus menjelaskan definisi suhu. Yang kemudian kita menjelaskan jenis termometernya. Yang ketiga kita menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran. Yang keempat adalah kita menentukan skala termometer berskala dan tak berskala. Dan yang kelima adalah kita menjelaskan definisi pemuaian. Jadi untuk bab suhu dan perubahannya, Pak akan membagi menjadi 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi sangat diharapkan bahwa adik-adik bisa mencari literatur mulai dari sekarang, membuat rangkuman, membuat catatan, sehingga adik-adik bisa punya bahan ketika kita mempelajari bab ini. Sehingga nanti tugas yang Pak bagikan itu adik-adik bisa langsung mengerjakannya. Dan yang berikut adalah kita bicara soal kalor dan perpindahannya. Untuk bab kalor dan perpindahannya, syarat untuk mempelajari bab ini adalah kita harus benar-benar menguasai materi suhu dan perubahannya. Jadi, adik-adik harus menguasai dulu materi suhu dan perubahannya, baru kita bisa masuk pada materi kalor dan perpindahannya. Nah, untuk materi kalor dan perpindahannya ada 5 indikator yang harus kita capai. Yang pertama kita harus mengerti kembali pengetahuan pengertian suhu dan termometer serta jenis-jenis termometer. Yang berikut adalah menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran. Yang ketiga baru kita memahami pengertian daripada kalor. Jadi sebelum memahami kalor kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu konsep suhu dan perubahannya. Yang keempat adalah kita mendeskripsikan hubungan kalor dengan suhu. Ya, jelas kenapa Pak meminta kalian benar-benar memahami materi suhu, karena materi suhu dan kalor punya hubungan. Dan hubungannya seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama.
Dan yang terakhir adalah kita menentukan macam-macam perpindahan dari kalor itu sendiri. Sangat diharapkan bahwa adik-adik harus bisa memahami secara baik materi suhu, kemudian konsep kalor, baru kita menentukan macam-macam perpindahan kalor itu seperti apa. Dan yang terakhir kita bicara soal energi dalam sistem kehidupan. Energi dalam sistem kehidupan, di awalnya kita akan mempelajari tentang konsep daripada energi, kemudian kita mengenal sumber-sumber energi yang ada di alam semesta ini ada seperti apa. Baik yang ada di luar kita maupun yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi begitu. Jadi di poin yang kedua, indikator yang kedua, kita akan menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir untuk bab ini kita memahami tentang konsep fotosintesis. Jadi fotosintesis itu apa? Pak sangat berharap bahwa kalian pasti sudah punya pengetahuan tentang fotosintesis, karena di tingkat SD materi fotosintesis ini sudah diajarkan. Nah, di tingkat SMP ini di pertemuan di kelas 7 fotosintesis. Jadi hanya 4 bab yang akan kita pelajari dalam semester ini, mulai dengan objek IPA dan pengamatannya, yang kedua suhu dan perubahannya, yang ketiga kalor dan perpindahannya, dan yang terakhir adalah di 3 atau 4 kali pertemuan, 2-4 kali pertemuan, dan setiap pertemuan selalu diakhiri dengan tugas. Masih tetap dilaksanakan secara daring, tapi Pak sangat berharap bahwa kalian tetap bisa Pak sampaikan di pertemuan pertama kita hari ini. Catatannya adalah harus mencari literatur atau referensi atau informasi yang berkaitan dengan materi dengan menggunakan buku yang kalian bisa pinjam melalui sekolah atau juga dengan mengunjungi laman internet. Jadi itu catatan awal yang harus kalian begitu. Nah, itu saja, sekian dan terima kasih. Pak mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian.